saudara yang saya kasihi, berjumpa kembali dengan saya Jeffrey S. Chandra di dalam ibadah online kali ini, di mana saya akan membahas dan mengajak kita merenungkan tentang ketaatan yang disertai dengan kepercayaan pasti akan membuahkan mujizat bagi kita yang meletakkan kepercayaan di dalam Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa yang luar biasa, di tengah hal-hal yang mustahil tengah kami alami dalam hidup kami, di tengah-tengah keraguan-raguan kami, di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran kami akan kondisi dan keadaan yang ada di sekeliling kami hari ini, kami mau belajar untuk taat dan percaya, tetap percaya apapun dan bagaimanapun keadaannya, karena kami tahu bahwa semuanya akan membuahkan hal-hal yang luar biasa, mujizat, bahkan yang apa yang kami tidak pernah pikir akan Engkau berikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau berdoa biarlah saat ini Engkau mengajar kami, Engkau menuntun kami, dan Engkau yang menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mendasari sharing firman kali ini dengan firman Tuhan tentunya dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan, seorang anak perempuan dari negara Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahu kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa Nabi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Tetapi sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya?
Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, Naaman bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi dan reputasi baik di mata masyarakat, karena ia adalah panglima tertinggi dari Raja Aram. Dan arti nama Naaman itu sendiri adalah menyenangkan. Namun sesuai dengan arti nama, dengan reputasi, kedudukan dan sebagainya, ternyata itu tidak disertai dengan kegemilangan yang ada dalam karirnya. Menjadi tidak berarti, Bapak Ibu Saudara, karena ia menderita sakit kusta. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan Naaman waktu itu. Penyakit kusta membuat dia tidak berdaya. Pada zaman itu, seorang yang menderita penyakit kusta, maka dia akan dikucilkan dan dibuang dari masyarakat. Namun melalui kesaksian seorang gadis kecil yang tak lain adalah pelayan dari istrinya, Naaman datang kepada Elisa untuk mendapatkan kesembuhan. Sangkanya, Bapak Ibu Saudara, abdi Allah Tuhan itu akan datang menemui dia, lalu berdoa sambil menumpangkan tangannya di atas tubuhnya yang sakit itu. Namun apa yang terjadi? Elisa hanya menyuruh seorang suruhan datang kepada Naaman dan berkata, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan dengan kedudukan reputasi dia petinggi dan sebagainya. Lalu kemudian Nabi Elisa hanya mengutus seorang pelayan untuk berbicara kepadanya. Maka Naaman menjadi gusar dan kecewa. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, jauh lebih baik dari sungai-sungai di Israel ini? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak Ibu Saudara, kenapa Naaman gusar dan panas hati? Karena sungai Yordan airnya sangat keruh. Sementara sungai Abana dan Parpar itu adalah sungai yang jernih airnya. Dan sungai Abana itu arti harafiahnya adalah keahlian, kehebatan dan pengetahuan manusia. Itu arti dari kata Abana. Sementara Parpar artinya adalah kecukupan dan kelimpahan materi. Itu artinya Parpar, kecukupan dan kelimpahan materi. Sementara sungai Yordan artinya adalah sungainya Tuhan. Ketika mengalami masalah yang berat, Bapak Ibu Saudara, bukankah kita sering berpikir bahwa kepintaran, kehebatan manusia pasti dapat melepaskan kita dari masalah? Kita juga beranggapan bahwa masalah pasti dapat diselesaikan dengan uang atau dengan kekayaan. Namun nyatanya tidak semuanya dapat menolong. Tidak semua hal seperti itu dapat menolong kita untuk keluar dari permasalahan. Namun akhirnya Naaman luluh juga hatinya. Ia kemudian menanggalkan reputasi dan gengsinya untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Karena dia mau taat, mujizat dinyatakan. Naaman pun menjadi tahir.
Hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang sedang kita alami, di tengah-tengah apa yang Tuhan kehendaki, mari kita mau tetap taat. Mari kita tetap mau percaya, walaupun tidak ada alasannya untuk bisa percaya. Sebab bagi orang yang percaya, mujizat akan selalu ada. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Proses kehidupan akan berjalan dengan begitu baik apabila kita mau menerima, menjalani dan mencintai setiap proses atau ujian-ujian yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Itu sebabnya biarlah saat ini saya boleh mengingatkan setiap kita bahwa yang sering kali mempercepat dan memperlambat sebuah proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Jadi jangan tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih kok proses ini gak selesai-selesai? Sebab sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita, sekali lagi bukan Tuhan. Namun yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses itu adalah diri kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Sebab pada waktu kita mau taat, pada waktu kita mau tetap percaya, maka itu akan mempercepat proses yang tengah terjadi dalam hidup kita. Namun sebaliknya, kalau kita mengeluh, kalau kita protes, kalau kita kecewa, marah sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan menjadi semakin panjang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan apapun hari ini, saya mau ajak kita mari tetap percaya, apapun dan bagaimanapun. Sama-sama, sekali lagi kita mau angkat pujian ini sebagai ungkapan iman percaya kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan
diperbuatnya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya tak pernah berubah kuasa-Mu Tuhan selamanya. Sekali lagi bantu kami untuk kami boleh selalu mempercayai Engkau Tuhan, sebab Engkau menyebut orang berbahagia ketika mereka meletakkan kepercayaannya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menjadi Bapa yang bisa kami percayai. Terima kasih. Amin. Saat ini kita sekali lagi mau belajar dari seorang hamba Tuhan. Selain dari Naaman tadi, tentunya dari Abraham, tentang ketaatan yang disertai dengan kepercayaan yang akan membuahkan mujizat bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Di dalam Roma 4 ayat yang 17, 20 tahun sebelum Abraham punya anak, Tuhan sudah berkata kepadanya, Abraham, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Perhatikan, Tuhan berkata kepada Abraham seakan-akan itu sudah terjadi. Tuhan tidak katakan aku akan, tetapi aku telah menetapkan engkau menjadi bapa atas segala bangsa, atas banyak bangsa. Pastinya saat itu Abraham berkata, Tuhan, pasti engkau salah. Saya bukan bapa. Saya bahkan tidak punya satu orang anak pun. Abraham bisa saja menganggap perkataan Tuhan itu salah. Namun sebaliknya, dia memilih untuk percaya. Hari ini mungkin kita berpikir kita tidak diberkati, kita tidak sedang dalam keadaan sehat, kita tidak sedang dalam keadaan disukai, kita tidak sedang dalam keadaan percaya diri, atau kita mungkin berpikir bahwa saat ini kita sedang punya banyak masalah. Tetapi waktu Tuhan berkata kepada kita bahwa engkau diberkati, engkau sehat, engkau disembuhkan, engkau berharga, engkau berkemenangan, jangan coba untuk meragukannya. Setuju saja sama Tuhan. Sekalipun kelihatannya itu belum terjadi, tetap kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Setuju saja dengan Tuhan dan katakan amin.
Keadaan bisa saja kelihatan mustahil. It's okay, tidak apa. Bukankah sama seperti keadaan Abraham pada waktu Tuhan berkata demikian tadi? Dia belum punya satu orang anak pun. Bahkan dia harus menunggu penggenapan janji itu selama 20 tahun. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan setia dan menggenapi setiap janjinya. Dan ia menjadi bapa atas banyak bangsa. Ingatlah waktu kita setuju dengan Tuhan, kita sedang memposisikan diri kita bagi sebuah mujizat dari Tuhan. Kita sedang mengaktifkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Bahkan saat keadaan kelihatannya sulit, jangan setuju dengan situasi yang sulit itu dan berkata, ya sudahlah, memang sudah nasibnya begini. Setuju saja dengan janji dan firman Tuhan, karena Dia setia. Dia akan menyelesaikan apa yang Dia telah mulai dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata, bertahanlah. Sebab ada saat dan masanya kita akan melihat bagaimana Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Apa yang Dia janjikan itu pasti akan Dia genapi. Walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami. Namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan, walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami. Namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Ku bertahan, ku bertahan karena ku percaya, karena rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Tuhan tidak pernah terlambat menolong umatnya. Namun demikian, cara Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Bahkan apa yang seringkali kita anggap terlambat, ternyata tidaklah demikian menurut pemandangan Tuhan. Apa yang kita pikir sudah selesai, bagi Tuhan mungkin justru itu baru permulaan. Itu sebabnya tetaplah terus bertahan. Jangan pernah meletakkan titik di
saat Tuhan masih meletakkan koma di situ. Sebab Dia belum selesai dengan kita. Bagian kita adalah bertahan. Sekali lagi katakan bersama-sama saya. Walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya bahwa rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Dengan iman ku bertahan karena ku percaya bahwa rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Tiap janjimu terjadi di hidupku. Tiap janjimu terjadi di hidupku. Selamanya takkan pernah berhenti percaya. Selamanya hanya Engkaulah yang kami percaya. Sekali lagi kami letakkan pengharapan kami di dalam Engkau, karena sungguh tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan dalam hidup ini selain kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan kami disebut orang yang berbahagia ketika kami mengandalkan dan meletakkan segala kepercayaan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkaulah pengharapan dan kepercayaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur bersama-sama dan kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Kami menerima berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan, sebab berkat itu datangnya hanya daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kami, yang senantiasa menjaga keluar masuk kami dengan demikian sempurna sampai kami didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Engkau datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kami Tuhan. Kami menerima berkat yang khusus pada saat ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin.